Haleluya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mau mulai ibadah kita pada malam hari ini. Mau mengucap syukur, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang kami masih boleh tetap rasakan hingga hari ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Mari pada malam hari ini bawa setiap kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Bawa setiap kami mendekat dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami benar-benar boleh pulang dari tempat ini berbeda Tuhan. Karena kami bertemu dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu dari awal hingga akhir dari ibadah kami Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji nama Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, mengasihi-Mu. Mari sama-sama dengan segenap hati kita mau berkata, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari buat setiap kita yang merindukan hadirat Tuhan, boleh sama-sama kita mengangkat tangan kita dan kita mau berkata, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin. Lebih dalam
cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, yes Lord, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari biarlah pujian ini menjadi ungkapan hati setiap kita. Lebih dalam, bahwa kami lebih lagi Tuhan, lebih lagi Yesus. Oh, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih lagi, lebih dalam lagi. Mari bawa setiap kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari angkat tangan kita tinggi bersama-sama. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Oh, ku mengasihi-Mu. Haleluya, kami mengasihi-Mu Tuhan. Mari bawa kami mendekat padamu. Mari sembah, naikkan pujian sembah kita di hadapan Tuhan. Katakan haleluya, Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya, kami tinggikan Engkau. Pujian hormat bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, segala pujian kemuliaan bagi Yesus. Dia di tempat yang maha tinggi. Kirala baralata shikiralamo. Haleluya. Kiralana karalama yarase. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Kirala baralata karalama shirile. Haleluya. Oh Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Hanya bagi-Mu segala kemuliaan Yesus. Kirala barala karala masyirel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 e. Mari sembah Dia, tinggikan nama-Nya. Oh, haleluya. Kirala barala takarala mo.
Engkaulah gembala kami yang baik Tuhan, kami bersyukur. Kirala barala takana mayera kirala barala tashikirala baba takana mayera barala. Mari nyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan, bermasmurlah bagi Dia. Haleluya. Kirala barala tashikirala barala tashirele. Haleluya. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kirala barala takana la mayera la shirila barala batakara la mayas. Haleluya. Kirala mashirele. Kami puji, kami sembah Engkau. Hanya bagimu segala kemuliaan. Kirala barala tashikirala barala. Kirala barala tashirala mo. Bawa kami mendekat hatiku pada hatimu Tuhan. Haleluya. Kirala barala takarala mayra barala tashikirala barala. Kirala barala tashikirala mo. Haleluya. Oh, kudus-kuduslah Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Shikirala barala takarala mashiri. I worship you, Lord. Shikirala barala. Mari bersama-sama perlahan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Nyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Tinggikan namanya, agungkan Dia sebab Dia layak menerima yang terbaik dari setiap kita. Kirala barala. I worship you Lord Jesus. Hallelujah. Kirala barala batakara la mashre. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyikan Hosana bagimu, nyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari angkat tangan kita tinggi. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kami nyanyikan Tuhan. Ku nyanyi Hosana, haleluya, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau yang layak Tuhan. Kau layak disembah. Kau yang layak. Kau layak disembah. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Amin.
percaya Kau ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Buat setiap kita yang siap untuk memuji nama Tuhan lebih dahsyat lagi, sama-sama kita mau berkata amin. Haleluya. Mari bersama-sama naikkan pujian ini buat Tuhan. Karena Dia adalah satu-satunya sobat kita yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Yes. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, oh, oh. Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku yang setia. Dia tak pernah tinggalkan setiap kita. Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, oh, oh. Namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yang percaya lebih dahsyat lagi berkata, namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Hey. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah bilang bahwa hari itu akan selalu terang, ya kan ya. Dia juga gak berjanji bahwa tidak akan hujan. No. Tapi Dia berjanji apa Bapak Ibu Saudara? Dia akan menyertai. Dia selalu ada buat setiap kita dalam setiap musim kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Boleh nyanyikan pujian ini dari awal bersama-sama dengan iman percaya. Amin. Sama-sama kita mau katakan. Come on. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Yang percaya dengan dahsyat berkata, namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sambil angkat tanganmu katakan, namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Yeah. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Nama Yesus yang menghibur hatiku.
tepuk tangan yang dahsyat buat Dia. Haleluya. Mari lebih dahsyat lagi bernyanyi bagi Dia. Haleluya. Segala pujian bagi nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Mari umat Tuhan bersama-sama angkat suaramu berkata, Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Haleluya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatan. Dia penuhi hati kita, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Mari bertepuk tanganlah bagi Tuhan. Sungguh Dia baik buat setiap kita. Haleluya. Sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Boleh saya melihat tangan-tangan jempolnya yang terangkat buat Tuhan semuanya. Kita tahu bahwa Tuhan kita baik, amin. Bapak Ibu Saudara yang merasakan kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan, sama-sama katakan amin. Come say, He is so good to you, He is so good to me, Jesus He's so good to you. And tunjuk kanan kiri mengatakan, He is so good to you, He is so good to me, Jesus. Sekali lagi lebih dahsyat lagi dengan percaya, dengan iman katakan bersama, He is so good to you, He is so good to me, Jesus He's so good to you. Oh, He is so good to you, He is so good to me, Jesus He's so good to you and me, amen. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Kita yang luar biasa, sebelum duduk Bapak Ibu Saudara sekali lagi dengan mantap katakan, He's so good to you and me. Amin. Haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. I worship you Lord. Sungguh kami tidak bisa jauh daripada Engkau Tuhan. Kami mau dekat di bawah kaki-Mu Tuhan. Mari bawa setiap kami malam hari ini melalui firman yang akan kami dengar. Bawa setiap kami mendekat kepada-Mu, mengerti isi hati-Mu Tuhan. Bawa kami Bapa. Syukirallah barallah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Amin. Dan Kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Katakan bersama, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar, sungguh besar. Oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Amin. Hallelujah. I worship you Lord. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Yes Lord. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Yes Jesus, sungguh besar. Oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri bersama-sama. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Oh, sungguh
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari bersama-sama umat Tuhan di tempat ini, angkat tanganmu tinggi. Dengan segenap hatimu berkata, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar Tuhan. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. I worship you. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik, Kau teramat baik. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan, Kau teramat baik. Terima kasih terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Semuanya sembah Tuhan. Tidak ada yang berdiam diri, semuanya sembah Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan membawa korban ucapan syukur kami. Kau teramat baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan kami datang pada saat ini dengan korban ucapan syukur kami. Sebab penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami boleh melewati hari lepas hari bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih termasuk pada saat hari ini. Kau masih memberikan kami nafas hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, itu suatu anugerah. Kami masih boleh beribadah. Kami masih boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan terima kasih. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik. Dan saatnya Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan suara-Mu. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah
Engkau sendiri yang berfirman dan apa yang hamba sampaikan adalah sesuatu yang murni yang berasal dari hati Tuhan. Dan hamba percaya satu kata saja kalau itu dari Engkau akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam satu berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap berkata, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, senang ya bisa berjumpa kesempatan hari ini. Saya juga menyapa, ini yang di Zoom tuh kamera depan atau belakang? Yang depan ya? Oh, oke. Soalnya belakang juga ada kamera. Nggak tahu, sekarang yang terakhir saya lihat sudah 50-an ya. Sekarang berapa? Ini Pak, 58 ada. Oh ada, oh di bawah sini. Wah, iya, puji Tuhan. Iya, 60 teh. 58, 68. Oh 58, ya. Ya, selamat beribadah semuanya. Saya terima kasih kepada Tuhan Yesus dan terima kasih juga kepada Bu Susi yang sudah kasih kesempatan ini buat malam hari ini. Ya, saya minta tolong mulmet ya, foto yang pertama dulu. Ya, enggak kenal maka tak sayang gitu ya. Ya, biar nanti kalau ketemu lain kali bisa nyapa ya. Nama saya Joseph Kurniadi, keseharian saya ini guru piano ya. Saya juga pelayanan di gereja mulai umur 15 ya. Sekarang saya baru umur 20 Bapak Ibu ya. Loh kok ketawa? Enggak percaya ya? Iya. Percaya kalau bujuk maksudnya gitu ya. Ya, puji Tuhan. Saya sudah melewati setengah abad ya. Itu foto ada anak saya, dia lagi studi di Utrecht, ya, Nederland. Dia ambil piano juga di Conservatorium of Utrecht, ya. Dan puji Tuhan, nanti kami Mei ke sana untuk dia tanggal 5 Juni wisuda. Ya, lego Bapak Ibu ya. Iya, banyak sekali teman-teman yang bilang, waduh, enggak kerasa ya, anakmu udah mau selesai. Ya saya ketawa, kamu enggak ikut transfer soalnya ya kan. Yang ikut transfer ini loh kerasa kan gitu ya. Itu yang enggak ikut transfer pasti ngomongnya, lu kok cepet gitu ya. 4 tahun kok cepet ya, lama. Apalagi ngelewatin pandemi ya. Ada yang suka dengarkan radio mungkin? Bahtera Sangkakala? Saya setiap Kamis ngisi, Kamis siang. Ada tahu? Ada yang mungkin? Iya, itu saya sudah berapa tahun, mungkin ada 5 tahun lebih ya. Setiap Kamis siang saya ngisi di sana. Saya juga dipercaya Tuhan sejak ini rekan kerja saya yang lama di Bank Lautan Berlian dulu ya, dengan Cik Kuat ini ya. Sejak itu 99 itu saya akhirnya dalam anugerah Tuhan saya ngajar piano dan dipercaya Tuhan 2002 untuk buka sekolah musik sampai hari ini. Ya, oke cukup dulu perkenalannya. Saya juga konselor untuk khusus bagian rumah tangga. Jadi saya ada beberapa channel saya di TikTok dan di YouTube itu khusus membahas soal rumah tangga. Ya, jadi kalau ada tangga-tangga yang rusak boleh panggil saya. Ya, oke. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya tanya, bagaimana sih keadaan dunia saat ini? Halo? Loh, kalau tanya itu iya, jangan dicuekin ya, apalagi dipelototin, jangan, takut saya ya. Bagaimana sih keadaan dunia sekarang? Baik-baik saja ya, oh itu kan lagu. Ya, baik-baik saja itu kan lagu. Ya, makin jahat. Ya, prediksi yang kita sudah baca apa? Makin gelap. Nah itu loh. Saya dikeluarkan aja enggak apa-apa langsung 3 gambar itu ya. Itu bukan saya yang ngomong loh. Prediksi perekonomian ya. Terus bahkan Bapak Presiden juga mengatakan 2023 dunia gelap. Ya. Nah pertanyaannya, would you believe? Apakah kamu percaya? Percaya enggak? Halo? Pertanyaannya sederhana,
apakah yang diprediksi itu pasti terjadi? Nah, itu kuncinya. Kalau belum tentu terjadi, ngapain kita percaya? Itu pertama. Kedua, kalau saya lebih memilih hidup dari kata Tuhan, bukan hidup dari kata orang. Amin. Karena saya terlalu percaya bahwa ucapan kita ini doa. Betul? Ya. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita pikirkan itu doanya kita. Jadi, kalau ada yang jelek, ada yang buruk, ada yang baik, pilih yang mana? Ya yang baik. Ya, saya tahu ya, kalau pilih yang baik berarti harus jaga perkataan kita. Ya, lu kalau di luar sana itu loh, banyak sekali kalau orang ngomong tuh, aduh, ya, donya gitu wedan, nek gaetan ora keduman. Nah itu apa? Berarti kan kita kalau ndak ikut edan, gitu, nggak kebagian apa-apa kan itu. Itu prinsipnya dunia. Tapi kita yang ada di dalam Tuhan, percaya enggak? Kalau Tuhan itu akan membuat perbedaan buat orang-orang yang beribadah sama yang tidak beribadah. Ya, ini saya juga imbau nih ya, yang ikut Zoom, yang ada di Surabaya, ayo datang. Ya, saya bayangkan kalau 58 datang ke tempat ini, wah dahsyatnya luar biasa. Ya, iya. Supaya apa? Nanti kalau Tuhan datang, ya kita diangkat sama-sama, amin. Iya, takutnya kalau lihat Zoom aja, pas Tuhan datang cuma ngeliat dari Zoom, lah ini bahaya. Iya ya, maaf loh ya yang ikut Zoom ya, ya mumpung enggak kenal kan, jadi enggak bisa nyegat saya pulang gitu loh ya toh. Nah, malam hari ini saya ingin kasih judul To be full of light. Katakan sama-sama, full of light. Iya. Kenapa kok bukan cuma light saja? Kenapa kok bukan cuma terang saja? Kenapa saya katakan full of light? Saya mau tanya, ya di sini ini banyak lampu. Ya. Kira-kira loh, ini ada yang di atas saja nih, ada 6 lampu. Kalau ada salah satu aja yang sudah mulai redup, kira-kira sama Bu Susi diganti enggak? Ganti lah, redup kok. Betul ya? Jadi bukan sampai tidak menyala, jangan sampai enggak menyala. Baru redup saja diganti. Ya. Saya salah satu hobi saya ini riding ya. Saya kalau Jakarta, Surabaya saya naik motor sudah biasa ya. Itu hobi saya. Ya. Mau ke Bali, terakhir saya belum ke Amerika itu saya ke Lombok, saya naik motor. Itu kalau lampunya itu sudah mulai redup, akan saya ganti dengan yang lebih terang. Bahkan saya tambahin lagi lampu ya, kalau tahu GR itu, saya ganti yang lebih, wah kalau itu dinyalakan, bus saja bisa ngomel gitu kan. Ya. Penting lampu itu. Kenapa? Supaya kita bisa tahu kalau di depan ada sesuatu yang harus kita hindari, betul? Bukankah ini sama dengan kehidupan kita di dalam keseharian kita? Kita ini seperti berada di perempatan jalan. Ya, kita harus memutuskan, harus ke kiri, harus ke kanan, harus lurus, harus berhenti, harus jalan, dan lain sebagainya. Setiap detik dalam hidup kita, kita harus memutuskan segala sesuatunya. Oleh sebab itu, kalau kita memutuskan berarti apa? Butuh panduan, butuh terang, betul ya? Bayangkan kalau kita setir kendaraan dalam kondisi gelap gulita. Berani? Enggak berani, pasti nubruk kan. Ya, ini perlunya full of light. Nah nanti kita baca dulu ayatnya ya. Di Matius 6 ayat 22. Ayo kita baca sama-sama ya. Matius 6 ayat 22. Yang bahasa Indonesia dulu. 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Nah yang menarik di Amplified Bible dikatakan, the eye is the lamp of the body. So, if your eye is sound, your entire body will be full of light. Nah, dari ayat ini saya ambil temanya.
full of light. Yang menarik di sini, if your eye is sound. Sound itu apa sih? Ini, sound ini apa? Bunyi, betul ya? Lah pertanyaannya mata kok bisa bunyi begitu? Ayo, ada yang bisa jawab enggak? Kalau yang bisa bunyi itu biasanya ini apa? Mulut. Iya kan? Tapi ini dikatakan mata itu bisa bunyi. Ya. Ini kalau diterjemahkan secara langsung, kalau memang satu kalimat dikatakan matamu itu baik. Tapi baik di sini kok pakai sound, kok enggak pakai good. Kok enggak pakai best misalnya. Ya. Nanti kita belajar. Ternyata mata kita ini bisa berbicara. Ya, pelan-pelan kita belajar ya. Oke, saya pakai istilah ada apa sih dengan mata ya. Biasanya AADC kalau film kan, ini AADM ya. Ada apa dengan mata? Dengan mata itu kita bisa melihat apa? Kalau saya ngobrol nih, halo Pak, iya. Namanya siapa Pak? Titi. Pak Titi. Iya. Kok enggak besar-besar Pak Titi terus Pak? Iya. Itu bukunya Pak. Hah? Bukunya. Oh gitu ya. Guyon loh Pak ya. Nah, dari sini saya bisa melihat dari sorotan matanya, betul? Kan misalnya gini, sama matanya, namanya siapa? Titi. Gitu. Saya jangan-jangan ikut ke bawah nyari apa tuh Pak di bawah ya kan. Tapi dari sorotan matanya kita bisa mengenal emosional seseorang. Setuju? Ya. Orang itu suka apa enggak sama kita bisa tahu meskipun tidak diucapkan. Ya, dari ketulusannya bisa tahu dari mata. Kenapa tadi dikatakan mata itu tadi sound, bisa berbicara. Ya. Dan dari mata ini juga ada perasaan yang disampaikan, betul? Ayo kalau pacaran. Ya. Itu di restoran pesan makanan dari panas sampai dingin sampai gendal, ya toh, pandang-pandangan terus. Enggak ada yang diomongin. Ya toh? Lihat-lihatan, betul? Yang pernah pacaran pasti tahu. Ya kan? Dari sorotan mata, dari memandang, ini rasanya aduh, dunia itu indah dan serasa milik berdua, yang lain ngontrak. Betul? Ya, itu loh kalau orang jatuh cinta, matanya ini berbinar-binar ya. Bahkan dalam riset dikatakan kalau orang jatuh cinta itu, ya, itu kornea mata bisa lebih lebar. Wah. Ya. Ternyata kekuatan dari mata ini luar biasa. Ya. Terus kemudian apa? Dengan mata ini kita bisa menyatakan yang asli atau palsu. Nah, ada orang yang senyum itu katanya senyum sinis, tahu ya? Senyum-senyum sih, tapi kayaknya kok enggak tulus ya. Gitu kan kita ngerasa tuh. Ya. Kalau disambut, ya. Wah, datang ke sini. Nah, dari mata ini kita bisa belajar banyak. Ya. Dan kita juga harus belajar juga membawa diri kita. Bagaimana kita berbicara dengan mata kita. Orang kadang-kadang itu tidak perlu diucapkan kalau kita menghina orang, tapi dari sudut pandang saja. Cara kita memandang seseorang, orang itu bisa ketahuan, orang itu bisa tahu kalau kita ini merendahkan dia. Betul? Dari cuman sorotan mata, ya. Nah, saya memperdalam, ya. Ya, saya coba ini, saya batasin ayatnya, ya. Istilahnya kalau khotbah sekarang itu khotbah ekspositori, ya. Jadi saya tidak lari kemana-mana. Saya coba perdalam tentang mata ini tadi, ya. Yang pertama, saat kata-kata dibatasi, mata berbicara banyak. Tadi kita sudah bahas ya.
Saat kata-kata dibatasi, mata berbicara banyak. Ya. Yang lain apa pendapat orang lain? Saat seorang wanita berbicara denganmu, dengarkan apa yang dia katakan dengan matanya. Uts, itu ngetiknya keliru ya. Apa yang dia katakan dengan matanya. Sebab itu bapak-bapak kalau lagi ngobrol sama istri, handphonenya ditaruh ya. Ngerti? Tatap matanya ya. Bukan ditatap no tembok lo ya. Lain nanti katanya Pak Pendeta suruh tatap no, tak tatap no sambil lu keliru, bukan itu maksudnya. Tapi tatap matanya ya. Karena apa? Seringkali mata itu berbicara lebih kuat ya. Saya kalau ngajar piano itu kadang-kadang kelihatan murid kalau diem ya, sudah enggak mau ngomong. Kamu kenapa diem? Saya cuma lihat sorotan matanya. Saya cuma gini, enggak lama lagi nangis ini dia. Ya, kalau sudah diem, enggak berani ngomong, gitu kan? Sudah mulai matanya mulai berkaca-kaca. Wah ini, waduh, enggak lama ini nangis kan itu. Ya, dari situ kita bisa belajar. Ya, terus yang lain apa? Mereka sepertinya menatap kegelapan, namun sebenarnya mata mereka menatap Tuhan. Nah, ini penting. Ya, kita boleh tadi melihat berita, ya, kita boleh baca berita untuk pengetahuan, tapi ingat mata kita menatapnya kepada Tuhan. Amin. Iya, paling enak kalau ikut Tuhan itu. Ya, saya di sini tadi Bu Susi, saya nostalgia sebetulnya. Saya sudah lama, bahkan entah puluhan berapa puluh tahun saya tidak tahu lewat Simokerto. Dulu masa kecil saya di Embong Purnomo, belakangnya rumah sakit mata itu. Undaan, ya Undaan Kulon ya. Saya sempat sekolah di SD Petra sini. Ya, saya juga sempat sekolah di YPPI Sulung. Jadi ini daerah kekuasaan saya sebetulnya. Ya, itu kalau saya sepedaan sampai kemana-mana, gitu kan. Terus mulai saya bisa punya naik sepeda motor. Dulu di depan ini ada Yongki Motor, kalau orang lama pasti tahu. Ya, terus beliaunya meninggal terus tutup entah berapa tahun yang lalu. Itu langganan saya. Ya, Om Yong itu. Ya. Dan teman-teman saya banyak, salah satunya di seberang ini ada, gak tahu, Kapasan Kidul Gang 3 itu agak sana tapi depan ya, lupa saya. Itu juga teman saya di situ. Ya. Saya mulai nostalgia, ini dulu daerah kekuasaan ya, sekarang balik lagi ke sini. Ya. Dulu Kenjeran masih belum kayak sekarang lebar gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah ini yang penting, air mata adalah pelembab alami untuk mata. Mata melihat lebih baik karena dibasuh olehnya. Setuju? Kadang-kadang kita diizinkan untuk mengalami, melewati yang namanya air mata. Namun, dengan kita melewati perjalanan yang penuh air mata tadi, kita menjadi lebih bijaksana. Ya, kita lebih bisa belajar dari kegagalan mungkin, ya, dari kesalahan mungkin. Makanya di sini dikatakan air mata itu pelembab alami. Ya, karena percayalah kalau mata kita kering, jangan dikasih pelembab kulit, perih. Ya, terus dioleskan di mata, jangan ya. Nanti merah semua matanya ya. Karena kita tidak bisa mengubah kenyataan, mari kita ubah mata yang melihat kenyataan. Nah ini kenapa dikatakan mata itu penting sekali, mata itu pelitanya tubuh. Ya ini tadi faktor-faktor ini. Ya, kalau kita tidak bisa mengubah apa yang terjadi hari ini, kita bisa mengubah apa? Sudut pandang kita. Ya. Banyak hal yang harus kita lewati, ya. Termasuk salah satunya ketika pandemi tahun kedua ya. Anak saya berangkat kuliah
Iya, tahun kedua. Tahun pertama masih lolos. Tahun kedua itu pandemi. Sekolah musik itu tidak pernah goyah oleh apapun. Ngelewati beberapa krisis, enggak ngefek. Tapi begitu kena pandemi, mau enggak mau, karena orang takut ketemu orang, betul ya? Betul ya? Orang lebih senang ketemu anjing daripada ketemu orang. Ya toh? Itu kalau, loh ya waktu zaman awal pandemi kan gitu. Orang itu bahkan ketemu setan pun enggak takut gitu kan. Ketemu orang takut kayak setan. Betul Pak, betul? Waduh, saya masih ingat itu. Ya, apalagi waktu itu zaman apa? Pakai APD. Waduh. Ya. Manusia kok udah dilemper ya tuh, dibelungsungi kayak gitu kan. Sudah nafasnya setengah mati, masker tumpuk 3, tumpuk 4 ya kan. Itu enggak mati kena virus, mati gak iso ambekan. Ya kan? Oke, berikutnya. Buka matamu, lihat ke dalam. Apakah kamu puas dengan kehidupan yang kamu jalani? Ayo dijawab. Ambil sekian detik. Buka mata, lihat ke dalam. Apakah kita sudah puas dengan apa yang kita jalani? Halo? Saya belakangan ini banyak pelayanan di ini ya, kebetulan ada banyak yang berpulang ya. Saya seringkali kalau menunggu, entah itu dikremasi, entah itu dimakamkan, saya selalu suka melihat yang ada di makam-makam. Saya senang, tanda kutip, artinya apa? Itu pelayanan yang betul-betul berharga. Kenapa? Itu mengingatkan diri saya sendiri. Ya. Bahwa hidup kita itu singkat, hidup kita itu sementara. Dan kalau saya lihat batu nisan, yang paling sering apa? Tanggal lahir dan tanggal mati. Dan sebenarnya hidup kita di mana sih? Cuma di garis strip. Betul? Lahir, strip, tanggal mati. Strip itu loh. Saya bayangkan yang strip tadi itu berapa banyak yang cita-citanya terkubur dan tidak tercapai. Berapa banyak potensi-potensi yang seharusnya bisa berkembang, namun karena tidak dilakukan, terpaksa harus ikut terkubur. Ini diingatkan, buka mata kita, lihat kita ke dalam, apakah kita puas? Ya. Kalau mau lebih hebat lagi, apakah Tuhan puas dengan hidup kita? Ya. Puji Tuhan, saya sama istri ini sudah masuki pernikahan 27 tahun. Ya. Itu kalau buat artis, mujizat Bapak Ibu. Loh beneran itu. Ya enggak? Loh kalau buat artis itu mujizat itu, bener. Ya. Ada orang itu usianya 62 tahun tapi menikahnya 53 kali. Pernah dengar berita itu? Saya sampai ngitung Bapak Ibu. Duh, satu orang itu enggak sampai setahun. Hah? Ini maunya gimana ya? Terus bahkan orangnya cerita begini, ada yang terpendek, yaitu cuma 1 hari. Alasannya kenapa? Karena orang itu atau istrinya itu tidak bisa menjaga perasaannya dia. Saya bayangkan perasaannya itu mungkin lebih tipis dari kulitnya salak itu, kulit alinya salak itu ya. Itu harusnya kalau buah loh ya, kalau buah itu di blender biar cepat gitu ya. Kalau fokusnya kita, orang lain tuh harus menyenangkan kita. Yang terjadi apa? Kecewa dan kecewa. Ya, saya pun berjemaat di Victory, kemarin kita ada pertemuan, itu salah satu pesan yang saya bawa. Saya bilang, kita ini tidak sempurna. Jadi jangan menuntut orang lain sempurna. Betul?
Berapa banyak itu jemaat keluar dari gereja cuma gara-gara ngelihat, wah gembalanya A, B, C, D, E. Kan harusnya F, G, H, I, J. Masuk gembala kok A, B, C, D, itu loh. Mesti kan gitu ceritanya, betul? Oh di sini enggak ada sih, maksudnya di luar sana tuh banyak kayak gitu. Ya, yang di sini bagus-bagus. Tuh, haleluyanya kok enggak yakin. Ya. Ya. What next? Ayo, kita baca sama-sama. Ya, Matius 6 mulai ayat ke-19. Sekarang kita belajar untuk mewujudkan full of light tadi. Ya, yang pertama, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Saya mau disclaimer dulu Bapak Ibu. Ayat ini seringkali dipakai sama pemalas biar dia tidak bekerja. Loh apa kamu kok enggak kerja? Lah katanya enggak boleh ngumpulkan harta di bumi. Ya, itu tahu ya. Kalau bahasa Surabaya kudu tak keplak model kayak gitu kan. Saya kadang-kadang kalau konsultasi sama ini untuk persiapan pernikahan apa seringkali saya tanya. Oh, kerja belum teteh kok mau ngawin anaknya orang gitu. Apa bisa dikasih makan cinta? Oh, tidak bisa gitu kan. Ini seringkali dipakai untuk melegitimasi orang-orang yang malas. Enggak, aku enggak mau kerja. Enggak boleh mengumpulkan harta. Lah ini harus dibaca yang cermat. Dikatakan jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Tapi enggak ada ceritanya kamu enggak boleh kerja. Enggak. Justru orang yang enggak bekerja enggak patut makan. Makanya saya kerja kan, jadi saya makan terus. Ya tadi saya dikasih tahu, kok dulu enggak gemuk ya? Iya, ya, ini kan menggenapi firman ya, mengembang ke kanan dan ke kiri. Ya kan? Ini Alkitabiah Bapak Ibu ya. Jadi berbahagialah yang gemuk ya. Duh, jangan ketawanya enggak enak gitu toh. Terus yang kedua tak kasih alasan loh. Itu jadi kesayangannya Tuhan. Percaya enggak? Loh yang kurus itu enggak disayang sama Tuhan. Yang gemuk itu disayang Tuhan loh. Karena lemak itu punyanya. Loh. Ya sudah jawab sendiri ya. Tuhan tuh paling suka loh kalau ngeliat lemak itu kan. Betul ya? Cuma ya dibakar, nah itu ya enak-enaknya yang terakhir ya toh. Oke. Di sini dikatakan jangan kamu mengumpulkan harta, artinya apa? Kita tetap harus bekerja, tapi jangan mengumpulkan harta dalam arti kita jadi pelit, ya. Kita enggak, istilahnya gini loh. Saya ada satu pribadi yang saya kenal ya. Itu isinya tuh beli terus. Tidak pernah jual seumur hidupnya. Ya, dan sampai detik hari ini ya. Saya enggak tahu, saya enggak bisa ngitung lagi mobilnya ada berapa ratus sehingga garasi mobilnya itu seperti hanggar pesawat. Ya. Itu saking enggak bisa ngitung berapa banyak mobil yang dibelinya. Lah ini termasuk yang mengumpulkan harta di bumi. Ya kan? Dia saking itu ada modelnya, coba kalau tayang semua itu kan jadi besi tua. Ya kan? Ini yang enggak boleh. Ya. Untuk memperkaya diri dan ujung-ujungnya untuk kesombongan. Karena Tuhan enggak suka loh orang sombong, betul? Ya. Jangan kumpulkan harta di bumi. Ya, tapi kumpulkan harta di surga. Ya, saya tidak lama-lama di sini. Kita lanjut dulu ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, terus yang ayat 22 nanti yang sudah kita baca. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Di ayat ke-21
menyinggung soal hati. Ya, kalau di Amsal 4 dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Makanya saya tidak setuju dengan satu lagu yang Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Saya tidak setuju dengan lagu itu. Kenapa? Tuhan itu sudah ngomong. Pak Titi tolong jaga handphone saya ya Pak. Ya, ya kan? Tolong jaga. Ya. Tapi Pak Titi ngomong, Pak tolong jaga handphonenya Pak. Balikin ke saya lagi. Nah, lah bingung tuh. Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang suruh jaga siapa? Hah? Iya. Tapi kita kembalikan lagi sama Tuhan. Inilah yang ku mau kau menjaga. Bingung enggak Tuhan? Iya, itu belum Tuhan yang bingung. Malaikatnya ngeliat ke bawah. Loh, lah nyanyi ini kok ngono? Pret. Tuh. Keliru bro. Kan gitu. Ya. Jadi kalau kita sadar, ada kata hati di sini. Kalau kita tahu bahwa kita harus menjaga hati kita. Saya mau tanya sekarang. Kalau kita jaga hati, boleh tersinggung enggak? Halo? Duh, kalau tanya itu dijawab tuh ya. Sekali lagi wis. Kalau Tuhan bilang, nak jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Boleh tersinggung enggak? Nah, boleh sakit hati enggak? Boleh baper enggak? Enggak boleh. Tambah lama tambah dikit yang jawab. Tapi kenyataannya gimana? Bu Susi aku pamit bu, aku enggak mau ke sini lagi. Kenapa? Itu loh, Bu Wencekno. Loh kenapa? Ya itu, nggarai terus. Loh padahal Tuhan bilang apa? Jagalah hatimu. Jadi yang jaga ya kita sendiri, betul? Tapi kita sering kali nyalahkan orang. Iya apa iya? Ya. Ini handphone saya kenapa ini kok macet? Ngambek ini katanya. Oh, yang baper handphone saya malah. Iya makanya barangnya sudah diberi tidak boleh diminta lagi ternyata. Kayaknya kekuatan Pak Titi luar biasa di sini. Handphone saya pun sampai nurut. Oke, tadi sampai ayat berapa ya? Oke. Oke, kita selesaikan dulu aja ya sampai 24 ya. Oke, saya baca di sini aja deh, nggak tahu kenapa ini handphonenya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan yang mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Di ayat 24, yang mau saya sampaikan, kita perhatikan. Di situ tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon di situ juga huruf besar. Artinya, uang itu adalah pribadi. Ya, jadi kalau kita sadar Tuhan itu cemburuan sama
uang, lalu bagaimana sikap kita terhadap uang? Bagaimana sudut pandang kita terhadap uang? Saya catat di sini. Uang itu hamba yang baik dan sekaligus sebagai tuan yang jahat. Ya, jadi selama kita punya uang, kita bisa mengendalikan dia menjadi hamba yang baik. Ya. Lalu yang kedua, uang itu selama ada di dalam dompet, baik. Ya, tapi kalau uang itu sudah pindah ke dalam hati kita, itu jadi jahat. Berapa banyak persaudaraan yang pecah gara-gara uang. Ya. Saya masih ingat siapa kakaknya Om Tiong Swan tuh? Om Tiong Hun ya. Itu saya masih ingat. Sesaat sebelum beliaunya meninggal. Ya, itu keluarga terpecah gara-gara warisan. Ya. Sejujurnya kalau kita jadi orang tua, sedih enggak ngelihat kayak begitu. Mudanya kerja keras untuk keluarga, betul? Ngumpulkan harta segitu banyak. Hari tuanya ngelihat anaknya bertengkar gara-gara duit. Sedih enggak? Sedih. Saya punya saudara juga begitu. Ngiritnya luar biasa gitu ya. Kemana-mana naik sepeda motor. Ya. Duitnya beli rumah di sana, beli rumah di sini, beli pabrik, beli apa. Tapi kemana-mana naik sepeda motor. Ya. Sampai bulan Juli kemarin ketika Delta, varian Delta. Gitu. Suami istri meninggal beda cuma 3 hari. Dan tragisnya, dia enggak punya anak. Dia mengambil anak, dan tiba-tiba si anak yang diambil tadi itu berubah sifatnya. Ya, yang sudah nikah, tiba-tiba dia tukar tambah. Ya. Kayak mobil gitu loh. Jadi istrinya yang sudah punya anak ditinggalin sama dia nikah lagi sama yang lain. Dan kehidupannya hancur berantakan. Tapi uangnya melimpah karena warisannya tidak dapat dihitung. Ya. Ini loh. Kalau kita salah menyikapi, hati kita salah menyikapi soal uang, jangan harap ada terang dalam hidup kita. Ya, kembali lagi tadi. Ketika mata kita sehat, ketika mata kita ini benar, maka terang juga tubuh kita. Ya, saya juga banyak melayani di camp pria, ya. Itu kalau di sana isinya pria semua, itu seringkali saya ingatkan, ayo bapak-bapak, apa yang kamu lihat? Ya, kalau suka lihatnya yang bening-bening, gitu. Apalagi bapak-bapak itu sukanya lihat orang miskin. Lu kok ketawa? Orang miskin tahu toh? Iya, yang enggak bisa beli baju itu loh. Ya, yang loh, ada yang ketawanya terlambat. Itu di handphonenya banyak tuh koleksinya. Ya. Yang orang-orang miskin itu kan, oh ini kan sesuai Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Nah ini aku pelihara sekarang gitu. Ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita pandang itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Jangan harap kita bisa jadi terang kalau mata kita tidak beres. Jangan harap kita jadi terang kalau apa yang kita lihat itu seluruhnya negatif. Ya, nanti ngeliat lagi ibadah, ada teman sana ngobrol berdua, rasanya aku rasanya. Ya. Nggak ada di sini ya, nggak ada. Haleluya.
Ya di sana banyak tapi ya. Cuma enggak tahu kalau di sana pindah sini ya saya enggak ngerti. Ya. Nah, setelah mata dan hati kita baik dan membawa terang, apa berikutnya? Saya kasih PR sekarang ya, saya kasih homework. Kayak sekolah aja ya. Apa dampak terang kita sudah memberkati orang lain? Loh, betul toh, kalau kita ini sudah bersih, mata kita sudah benar, cara pandangnya benar, ya. Lalu hidup kita membawa terang. Lalu apa berikutnya? Apakah hidup kita sudah memberkati orang lain? Ya. Kembali buka mata kita, lihat ke dalam apa saja yang telah kita lakukan dalam hidup kita sebagai terang. Ya. Sama, ketika kita belajar memancarkan kasih, kita sebenarnya tidak punya kasih. Tapi karena Tuhan mengasihi kita. Ya, kita menjadi refleksi dari kasihnya Tuhan, sehingga orang lain pun bisa melihat, wow, kamu ini bukan manusia, aku melihat ada Tuhan dalam hidupmu. Kenapa? Karena ada kasih yang dipancarkan. Sama, ketika kita tahu Tuhan itu terang, dan kita juga hidup membawa terang Kristus. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini, supaya hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Ya, ketika Tuhan kasih talenta saya untuk saya bisa bimbingan pranikah, untuk saya dikasih konseling untuk pernikahan, untuk rumah tangga, untuk relationship. Saya secara profesional saya terima, gitu kan. Tapi saya juga melayani. Artinya apa? Ada juga orang-orang yang, aduh Pak, kalau saya bayar saya tidak mampu. Saya berdoa. Kalau Tuhan bilang layani, saya layani, free, tidak perlu bayar. Ya. Saya selalu belajar untuk berdampak buat orang lain. Saya percaya kita semua ini punya talenta. Ya. Kita semua yang hadir pada saat ini punya talenta. Pak Titi punya talenta main musik, dia pakai hidupnya untuk melayani Tuhan di bidang musik. Ya. Dan saya percaya kita pun punya, dan kita pasti dapatkan itu dari Tuhan, satu keistimewaan, satu kemampuan. Di mana kita harus terus pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Ya. Bu Susi, waktu tahun lalu ke BMC atau gimana Bu? Pelayanan itu? Oh online ya, oh ya. Kebetulan itu memang saya pas 6 bulan juga di Amerika. Iya. Di sana pun saya belajar. Apa? Tidak boleh apapun itu diukur semua dengan uang. Hidup itu tidak seperti itu kok. Ya. Saya ini pernah Bapak Ibu, ya, suatu ketika ada teman sih, ya, ngomongnya begini, hari ini kamu kosong enggak? Oh iya, kenapa? Enggak, aku mau ngajak kamu makan. Oh, ya karena teman-teman lama ya. Oke, ayo kita pergi keluar kota Bapak Ibu. Ternyata sampai di sana, dia itu ayahnya mengelola restoran kira-kira 1 hektar. Ya, ternyata saya suruh melayani, suruh mendoakan. Oh, ya. Jadi tadi diajak makan itu ada tujuannya, gitu kan ya. Ya. Terus kembali ya, karena saya ini belajar seperti Rasul Paulus ya. Saya bekerja dan pekerjaan saya untuk melayani, ya. Jadi saya tidak pernah mikir soal duit, gitu kan. Akhirnya apa? Ya benar, pulang enggak dapat apa-apa, ya kan. Saya bilang sama istri saya, ya enggak apa-apa. Tuhan tuh sanggup mengirimkan berkat yang lain, ya. Dan benar, enggak lama dari itu, tiba-tiba ada orang itu, ya saya enggak pernah ngelayanin dia, pokoknya enggak pernah
inilah, tidak pernah interaksi lah. Cuma kenal aja tahu gitu. Tiba-tiba berkatin. Loh, Tuhan bisa kirim dari berbagai macam sisi. Tapi yang penting hati kita beres. Bayangkan kalau waktu itu saya pulang pelayanan terus ngomel. Soge, pelit. Ya, enggak, saya jaga hati saya. Enggak kok. Lah wong saya ini bisa doakan juga bonusnya Tuhan tuh. Betul? Lah bayang waktu saya mau doakan terus kalau nafasnya stop. Sama Tuhan dipites stop. Bisa doakan? Enggak bisa. Lah wong nafasnya dari Tuhan gratis kok. Betul? Jadi apapun yang kita lakukan dengan ketulusan hati kita. Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana respon lingkungan di sekitar kita? Halo? Kalau kita datang, ini contoh ya, dalam satu komunitas gitu. Kita lagi ngobrol-ngobrol nih orang banyak, tiba-tiba ada satu orang datang. Lalu kita ngomong, waduh, si A datang, biar. Atau kedua, kita lagi ngobrol rame-rame, tiba-tiba si A datang. Nah ini ditunggu-tunggu, dari tadi datang. Kamu kemana aja? Tidak ada kamu, tidak rame loh. Kita menjadi pribadi yang mana? Bagaimana respon lingkungan sekitar kita terhadap hidup kita? Dijawab sendiri ya. Nah, sudahkah kita berbuat baik kepada sesama? Ini saya cepat aja ya. Contohnya ada di Lukas 3 ayat 8-11. Ini bicara tentang akhir zaman. Ya. Tuhan mengingatkan ini di akhir zaman, yaitu apa? Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Nanti baca sendiri ya, lengkap ayat 8-11. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Apa yang harus kami perbuat? Barang siapa memiliki 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Juga tentang makanan. Nanti kita tanggal 4 ada baksos ya, yang dihadiri sama wali kota. Itu kita ngumpulkan baju bekas Bapak Ibu. Ayo jujur, ini saya, buka lemari. Ini dilungsur enggak ya? Heman. Ini, warnanya cuma satu punya ini. Kira-kira banyak ya enggak berpikir begitu? Ini eman Wah ini internet satu saat mau pakai kan enggak bisa. Saya baca ayat ini Bapak Ibu. Dulu, kalau yang punya 2 helai baju, dibagi. Punya berapa? 2, suruh bagi. Lah sing punya 1 lemari itu loh. Berbagi 1 kresek aja mikirnya. Terus beralasan aku tak doa puasa dulu. Apakah baju ini boleh disumbangkan? Itu yang gemes malaikat Bapak Ibu ya. Ini loh ya. Kalau kita sudah menjadi terang, jangan lupa kita harus hidup berdampak buat orang lain. Ya, karena memberi ini pesan Tuhan di akhir zaman. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Artinya apa? Kalau kamu tidak berbuah, potong. Final ini sudah. Nah itu mereka tanya, lalu apa yang mesti kita perbuat supaya nggak dipotong? Ini, punya 2 helai baju, bagi. Punya makanan, dibagi. Saya pun belajar kok. Ya, dan itu semua ada level-levelnya loh. Kita mau berbagi makanan aja udah bagi sebagian orang berat. Ya. Lalu ada juga yang sudah membagi makanan tapi biasanya loh ya. Kalau buka donat 1 yang isi 12, biasanya. Ini aku doyan. Ini doyan. Ini doyan. Terakhir, ini ada sisa 2 sih nggak doyan. Ini kayak 3 no. Betul.
Halo? Bawa jajan sak kresek dilihat. Iki ojo, ini aku doyan. Ini doyananku. Gitu. Terakhir kreseknya nggak doyan, kasino gitu kan. Ya, tapi saya pun belajar sama istri. Ayo belajar. Ya, saya di Amerika juga begitu. Saya lagi makan siang, ada satu orang tuh diem, duh, kok enggak makan. Akhirnya apa? Karena saya bawa dua, ya, saya dua-duanya saya sodorkan. Which one you like it? Ya. Akhirnya diambil yang apa? Yang diambil yang kesukaan saya, Bapak Ibu. Mbak, aku doyan itu gitu kan, tapi dia diambil. Ya sudah, tapi tahu nggak? Itu hati saya, aduh, rasanya itu, wes sukacita tingkat 7. Beneran. Jadi saya makan satunya yang enggak terlalu suka itu rasanya enak gitu. Ya, enggak percaya? Coba pulang ini ngajak saya makan ya. Oke. Ya, jadi biar renungan singkat ini bisa membekali kita. Ya, saya rindu ya, kita semua ini nantinya kalau ditimbang sama Tuhan. Wah, kamu berbobot sekali, nak. Ya, bukan berbobot lemaknya, ya, tapi perbuatannya, ya. Ya, bagi yang gendut-gendut, tolong juga harus diet, ya. Nanti kalau pengangkatan, kasihan malaikatnya, lo kok antep ditinggal, mari gitu, ya. Ayo, saya minta tolong, worship leader, nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Sebelum firman. Kemanakah aku dapat pergi? Jadikan lagu ini doa kita, Bapak Ibu. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Saya undang kita semua bangkit berdiri, tetap di dalam hadiratnya Tuhan. Sungguh besar Tuhan sudah berkorban untuk kita semua. Sudah selayaknya kalau saat ini kita pun menjadi refleksi dari terang Kristus dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak
terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai berbicara pada malam hari ini. Hamba percaya Roh Kudus-Mu yang akan memeteraikan setiap perkataanmu, sehingga itu menjadi berkat dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan saja mendengar, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami singkat. Oleh sebab itu, kami mau pakai kehidupan kami sepenuh-penuhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Ajar kami untuk taat kepada firman-Mu, ajar kami untuk berkata tidak kepada dosa, karena kami sadar Tuhan, tidak ada satupun yang tahu sampai kapan kami hidup. Tidak ada satupun yang tahu sampai kapan nafas kami ini ada. Tapi biarlah kami senantiasa menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sehingga hidup ini Tuhan senantiasa menyenangkan hati-Mu. Pakai kami sesuai dengan talenta yang Kau berikan. Pakai kami Tuhan, di ujung dari akhir zaman ini. Dan kami benar-benar boleh mempersiapkan kehidupan. Dan kami menjadi mempelai-mempelai-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua berkata, amin. Ya, saudara yang kasih Tuhan, saudara diberkati. Biarlah firman ini memberikan kita kekuatan. Jangan kita menjadi orang yang selalu membangun diri harta di dunia. Jangan jadi kolektor, tapi jadilah kontributor. Artinya Tuhan memberkati kita untuk kita menjadi berkat. Saudara yang kasih Tuhan, malam ini kita sudah diberkati. Kita mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Yosef yang sudah menjadi berkat malam ini. Saudara yang kasih Tuhan, tetaplah fokus kita kepada Tuhan. Apapun yang kita dengar, biarlah kita fokus pada suara Tuhan dan kita percaya akan firman-Nya. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap menyertai kita. Bahkan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan saya yakin percaya, Daud berbicara, dulu aku muda dan saat ini aku tua. Aku tidak pernah mendengar orang benar itu ditinggalkan. Bahkan keturunannya tidak akan pernah meminta-minta makan. Dan itu yang harus kita pegang. Amin saudara. Bahkan Tuhan juga berbicara pada setiap kita. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera. Amin. Dan kita akan berdoa. Dan kalau sebentar saya akan mendoakan yang sudah minta doa. Sebelumnya saya akan doa berkat terlebih dahulu. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau memberkati Tuhan, Bapak Pendeta
Yosef Tuhan, yang sudah Engkau pakai sebagai perpanjangan lidahmu. Engkau memberkati beliau dengan pewahyuan, pencerahan. Engkau bukakan lebih dan lebih lagi Tuhan. Dimanapun beliau berada, Engkau sertai Tuhan. Engkau berikan perlindungan penyertaan. Engkau jagai, Engkau bentengi ya Bapa. Karena kami ingin percaya banyak hal yang akan Engkau percayakan. Engkau perluas ladang pelayanannya. Berikan hikmat marifat yang luar biasa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau juga membentengi, menjagai Tuhan keluarganya. Apapun yang diberikan kepada beliau akan menjadi berkat dan dampak yang luar biasa. Terima kasih Roh Kudus. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau membukakan hal-hal yang luar biasa dan hal yang baru. Dimanapun beliau berada, biarlah menjadi terang. Biarlah tetap memantulkan Tuhan, terang Kristus ada dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk keluarganya. Engkau pakai keluarganya Tuhan menjadi yang luar biasa, bahkan yang teristimewa keturunannya. Engkau pakai menjadi keturunan yang perkasa di muka bumi ini. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang ikut ibadah online. Engkau memberkati juga Tuhan di dalam segala kehidupannya. Jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Berikan Tuhan pewahyuan, pencerahan ya Bapa. Berikan yang terbaik dalam kehidupannya. Karena kami ingin percaya Tuhan, Engkau saat ini ada di tengah-tengah kami. Dan kami merasakan Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di onset Tuhan. Engkau berkati dengan berkat yang sama. Engkau bawa mereka lebih dekat kepadamu. Memberikan Tuhan satu pengenalan, pencerahan, pengertian akan Engkau lebih lagi. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga mengalami Tuhan perjumpaan dengan Engkau malam ini. Karena kami ingin percaya ketika kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, akan terjadi perubahan, akan terjadi pemulihan, akan terjadi terobosan. Dan kami ingin percaya Tuhan, jadikan kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Jadikan kami alat yang mulia. Jadikan kami mediamu Tuhan. Agar setiap orang bisa melihat Engkau ada dalam kehidupan kami. Melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, melalui apapun yang kami kerjakan. Biar nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Karena hanya Engkau Tuhan yang patut diagungkan. Hanya dengan kemegahan-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan, kami bisa hidup. Dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini, tapi kami ingin percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami tetap berdoa untuk negara dan bangsa kami Republik Indonesia. Engkau memberkati Tuhan Bapak Presiden, Menteri, para pejabat yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau berkati Tuhan. Dan kami mohon Tuhan Engkau berikan pewahyuan, pencerahan agar Bapak Presiden Tuhan, Engkau memberikan pewahyuan membawa negara ini menjadi negara yang penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang menyediakan konsumsi. Engkau berkati, Engkau kembalikan berlipat kali ganda. Engkau percayai mereka menjadi bendahara-Mu yang luar biasa. Kami tetap berdoa untuk para pengerja-Mu. Tuhan bangkitkan semangatnya. Jadikan mereka Tuhan menjadi alat dan menjadi media Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami yakin percaya Engkau jagai mereka. Engkau berikan mereka Tuhan semakin hari semakin ada persatuan, kesatuan dan kesadaran bahwa mereka bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Roh Kudus. Dan tiba saatnya Tuhan, Engkau memberkati kami, sertai kami Tuhan, untuk bisa Tuhan sampai di tempat masing-masing dengan selamat oleh karena penyertaan-Mu. Mari saudara kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi-Mu. Dan Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dan saat ini terimalah berkat damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih sayang kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis selalu ada di dalam kehidupanmu mulai malam hari ini sampai Maranatha. Yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati.